Halo, nama gua Aji. Gua punya cerita menarik tentang pengalaman yang pernah gua alami sendiri. Ini tentang babi ngepet, tapi bukan babi ngepet langsung. Ceritanya mulai dari tahun 2016. Waktu itu beberapa orang datang ke gua. Mereka bilang, masing-masing ajalah, jangan ikut campur urusan kita. Mereka adalah anggota perguruan yang mempelajari ilmu-ilmu negatif, bisa menghipnotis orang, dan melakukan kejahatan lainnya. Kenapa mereka datang ke gua? Karena ada beberapa orang yang tahu gua pernah berurusan langsung dengan korban mereka. Akibatnya, gua dapat ancaman dan teguran dari mereka. Lanjut ke tahun 2017, gua punya teman namanya Budi. Suatu hari, gua main ke rumah Budi dan ketemu sama seorang bapak-bapak yang ternyata anggota perguruan itu juga. Bodoh amat, gue pikir, hidup masing-masing aja. Beberapa waktu kemudian, Budi bilang, "Ji, adik gue mau nikah nih, kita butuh biaya. Tolong jualin tanah ini dong." Gue bantu jualin tanahnya, dan hasilnya dipakai buat nikahin adik Budi. Gue datang ke nikahannya, tapi gue kaget ketika lihat adik Budi nikah sama bapak-bapak yang gue kenal sebagai anggota perguruan itu. Gue pikir ini aneh banget, tapi gue biarin aja. Setelah nikahan, Budi nelpon lagi. "Ji, ada masalah nih. Duit nyokap gue hilang-hilangan terus." Duit hasil jual tanah ternyata hilang terus setiap hari Jumat. Gue disuruh datang ke rumah buat ngecek. Nyokap Budi bilang, setiap hari Jumat duitnya selalu kurang 1 gepok, padahal duitnya disimpan di rumah. Gue kasih saran buat nyimpen duitnya di bank, tapi nyokap Budi nggak mau. Dia lebih suka nyimpen duit di rumah. Akhirnya, gue biarin aja. Selama beberapa hari di rumah ibunya, adik Budi nggak pernah ngomong sakitnya apa. Dia cuma tunjukin dadanya yang penuh luka gigitan dan cakaran. Gua ngeri banget liatnya. Dia cerita sambil nangis, udah nggak tahan lagi. Ternyata suaminya itu pelihara tuyul buat nyuri duit. Gua nggak ngerti gimana caranya, tapi duit yang disimpan di lemari bisa pindah ke kantong suaminya. Itu kerjaan gaib, jelas banget. Adik Budi cerita kalau dia terpaksa nikah sama suaminya karena diancam. Kalau enggak nikah, ibunya bakal celaka. Jadi dia nikah secara gaib sebelum resepsi. Setelah nikah, adik Budi jadi kurus banget. Badannya habis, kayak digigit-gigit. Dia malu buat berobat, katanya penyakitnya dohir batin. Gua kasihan banget liatnya. Dia cerita kalau setiap malam Jumat ada suara-suara aneh di rumah. Suaminya sering ngelakuin ritual di kamar, dan katanya ada duit dan emas yang muncul. Adik Budi juga cerita kalau tuyul-tuyul itu berebut nyusu di dia. Ada yang gondrong, ada yang bertaring. Gue nggak habis pikir gimana bisa ada makhluk kayak gitu. Gue bilang ke adik Budi buat berobat, tapi dia malu. Akhirnya dia meninggal. Gue sedih banget, dan temen gue, Eno, dendam sama suaminya. Kita cari suaminya kemana-mana, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya di pertengahan 2018, temen gua, Herman, ketemu dia di jalan. Herman cerita kalau di kampungnya sering kejadian duit hilang, katanya ada babi ngepet. Gua jadi penasaran dan main ke rumah Herman. Di kampung Herman, gua denger ibu-ibu ngomongin babi ngepet. Gua ngobrol sama Herman. Dia bilang mau bikin usaha resto. Beberapa minggu kemudian, Herman cerita kalau duitnya hilang. Dia jadi tersangka karena sebelumnya minta jatah buat modal resto. Malam itu ada transaksi pelunasan rumah, dan paginya duit 25 juta hilang. Keluarganya saling tuduh, dan polisi datang buat jadi penengah. Gue denger lagi omongan tentang babi ngepet. Gue jadi makin penasaran. Oh iya, selama ini di kampung gue babi ngepet paling cuma ngambil 100.000, tapi kali ini 20 juta, gimana ngambilnya? Gue pertama kali dengar kabar ini pas gue lagi di rumah temen gue, Budi. Kebetulan gue nginep di sana. Kampung ini aneh, ngomongin babi ngepet terus, nggak kayak pemuda-pemudi biasanya yang ngobrolin hal-hal kekinian. Gue denger cerita kalau di kampung ini kehilangan uang udah jadi hal biasa. Pas gue nginep, nggak ada suara aneh atau kejadian mencurigakan. Besoknya, pas gue siap-siap mau pulang, tiba-tiba ada pemuda yang datang ke rumah Budi. Bilang kalau dia lihat babi ngepet. Katanya babi itu badannya ada bambu, dan pas jalan berubah jadi orang. Pemuda-pemuda di situ langsung kejar babi itu. Gue penasaran, akhirnya ikut mereka.
Kami sampai di rumah gede di kampung itu, tempat babi ngepet terakhir kali terlihat. Ada pemuda yang lihat pemilik rumah keluar telanjang dengan bambu. Gua inget nama orang yang dipanggil, sama kayak nama suami Eno yang udah kita cari-cari. Gua jadi makin yakin kalau ini orang yang sama. Suara babi itu terdengar sampai keluar rumah. Suaminya Eno ditusuk bambu oleh pemuda kampung. Darahnya banyak banget, seperti mandi darah. Polisi dan RW datang buat menengahi situasi. Gue lihat rumahnya penuh dengan emas dan uang hasil curian. Akhirnya ketahuan juga kalau selama ini yang nyuri uang itu adalah dia, si suami Eno. Ketika RW datang, mereka mulai ngatur gimana cara bagi-bagi uang yang ditemukan di rumahnya. Uang itu dimasukin ke kardus besar dan banyak banget isinya. Pas keluarganya datang, mereka kaget banget lihat banyak warga yang udah ngumpul di depan rumah. Suaminya Eno yang sempat tertusuk bambu, udah kayak sekarat, nggak sadarkan diri. Di situ, gue lihat ada beberapa orang mondar-mandir dan sempat mikir itu penampakan. Tapi ternyata itu pekerja-pekerja yang mungkin ikutan ngepet. Rumah itu hancur, kaca-kacanya dipecahin warga yang marah. Keluarganya minta jenazahnya diurus dan dikubur di kampung situ, tapi warga nggak mau. Mereka bilang lebih baik dibakar atau dibuang ke laut. Teman-teman perguruannya juga ikut panik dan mengaku kalau mereka cuma ikut-ikutan tapi selalu gagal. Pagi itu suaminya Eno akhirnya meninggal. Jenazahnya dibungkus dengan kantong plastik hitam, kayak sampah, dan dibawa pergi sama keluarganya. Duit yang ditemukan di rumahnya dibagi-bagi sama RW, dan banyak yang berselisih gara-gara bagiannya kurang. Temen gua, Herman, akhirnya juga dapat bagian dari uang itu. Gua sempat ngirim foto rumah dan mayat suaminya Eno ke Eno sendiri. Dia bilang dendamnya udah hilang karena orang yang bikin adiknya menderita udah mati. Jadi ternyata suaminya Eno nggak cuma pelihara tuyul, tapi juga ngepet. Kekayaannya lumayan karena dua-duanya. Tapi jalan hidup yang begitu nggak semuanya berhasil. Bahkan ada yang terlilit hutang dan hidup susah. Kisah ini ngajarin gua bahwa segala bentuk pesugihan hanya berakhir dengan penderitaan. Lebih baik hidup wajar dan normal aja. Dan itulah akhir dari cerita gua dan Eno.